Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Siti Maryam Munjiat SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Dan kepada teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai metode pendidikan Islam. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Miftahul Janah, yang kedua Ferry Septiana, yang ketiga Ika Dayanti. Untuk membuka diskusi kali ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pemateri pertama. Di sini saya akan membahas metode pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam merupakan sarana atau suatu jalan untuk menuju tujuan pendidikan. Sehingga segala hal atau segala jalan yang ditempuh oleh seorang pendidik harus sesuai dengan dasar-dasar yang ada pada metode pendidikan tersebut. Secara singkatnya, metode itu bisa dikatakan cara, sarana, atau jalan. Pembahasan kedua, hadis metode keteladanan atau demonstrasi. Akan saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bis takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud hatta yastawi jalisa wa kana yaqulu fi kulli ra'ataini tahiyata wa kana yufris rijlahul yusra wa yansib rijlahul yumna wa kana yanha an uqbati syaitani wa yanha ayyaf tarisa rajulu dhira'aihi tirasa sab'i wa kana yakhtimu sholata bitaslim, yang artinya Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai sholat dengan takbir dan memulai bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ruku, beliau tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menundukkannya. Tetapi di antara itu, apabila beliau bangkit hingga ruku, beliau tidak sujud sebelum berdiri secara betul-betul atau lurus. Apabila mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak sujud kembali sebelum duduk secara betul-betul. Beliau membaca tahiyat di tiap 2 rakaat, membentangkan kaki kirinya dan mendirikan kaki kanannya. Beliau melarang uqbah asyaiton atau cara duduk syaiton, yaitu dengan menghamparkan kedua kakinya, kemudian duduk di atas tumitnya. Dan beliau melarang membentangkan kedua lengannya di bumi seperti binatang buas. Selanjutnya beliau mengakhiri sholat tersebut dengan
bacaan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis metode keteladanan atau demonstrasi ini yakni metode demonstrasi atau keteladanan ini dianggap tepat untuk peserta didik. Nah, kemudian dalam mendirikan sholat, umat Islam diperintahkan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, setelah Rasulullah memberikan contoh, maka umatnya diperintahkan untuk mengerjakan sholat tersebut. Selanjutnya, dengan metode demonstrasi ini diharapkan para pengikut Rasulullah dapat memahami secara benar-benar dengan teliti dan diharapkan tidak ada kesalahan dalam melaksanakan sholat tersebut. Sekian dari saya. Satu persatu pemateri telah memaparkan pembahasannya. Dari Apa pelajarannya dari sini? Tarbiyah. Kita tarbiyah anak itu harus di usia dini dalam menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai syariat, terutama dalam hal sholat. Karena sholat yang penting. Yang harus didirikan adalah yang usia dari perempuan dan 9 tahun, laki-laki 15 tahun harus ditanamkan. Bahkan jauh daripada itu Rasulullah untuk menanamkan sholat pada anak 7 tahun berarti kebiasaannya dan punishmentnya, hukumannya tidak masuk 10 tahun bagaimana anak itu tidak mau untuk sholat. Itulah pelajaran yang ambil. Dan perlu digarisbawahi lagi punishment sini untuk menuntut kekerasan dan untuk mendidik kita dalam hadis tentang kebiasaan dan hukuman. Metode tarbiyah. Yang selanjutnya yaitu ada hadis metode dialog, hiwar, jawab. Nah, biasanya metode ini disampaikan Rasulullah SAW. Dalam peristiwa sekarang ada sahabat yang menanyakan suatu hal kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda dan menjawab suatu persoalan itu dari para sahabat. Dan di sini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, man ahkun nas bi husni sahabati qala ummu. Rasulullah ditanya oleh seorang itu, siapa orang paling berhak dan pantas mendapatkan perlakuan baikku? Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah itu menjawab, ummu, maka ibumu yang pantas perlakuan baik bagimu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummu. Ya Rasulullah pun jawab lagi, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini insyaallah saya akan menjelaskan tentang hadis metode kebiasaan dan hukuman. Tentunya hadis ini adalah hadis tentang pendidikan tentang cara mendidik anak dalam kebiasaan sholat dari 7 tahun dan sampai 10 tahun dan seterusnya yang berbunyi bin Su'aib Nabi A'abdihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru adna bis salat bi sab'i sinin wa dribuhu 'alaiha bi
bainahum fil madaji. Wafarqu bainahum fil madaji. Yang artinya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak-anakmu mendirikan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka ketika usia seperti itu, sudah 10 tahun, maka harus dipisahkan tempat tidur. Ini hadis riwayat Ahmad bin Ahmad bin Abu Dawud. Nah, hadis ini ada tarbiyah, ada pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal pembiasaan teman-teman. Di sini Rasulullah mengatakan bahwa anak umur 7 tahun itu sudah harus dididik oleh orang tuanya, wabil khusus ataupun gurunya, itu untuk mendirikan sholat, untuk membiasakan sholat pada usia kecil. Agar nanti kalau sudah besar itu terbiasa dan tidak akan takut dalam melaksanakan sholat. Nah, dan Rasulullah ada fase, ada hukuman. Dan hukuman ini tidak dalam konteks kekerasan, tapi dalam konteks mendidik hukuman. Ketika usia 7 tahun tidak mau untuk sholat sampai umur 10 tahun, maka kata Rasulullah itu harus dipukul. Nah, dipukul di sini bukan dipukul dalam bagian tubuh yang vital, tapi dalam bagian tubuh, misalkan kaki. Dan pukulan itu tidak keras, hanya untuk mendidik bahwa dia salah dan harus memperbaiki diri, dan ada juga ada ikhtiar dan tujuannya. Itulah pelajaran yang kita petik. Jadi anak yang berikan sholat pada usia 10 tahun perlu diberi sanksi. Tujuannya untuk apa? Agar dia menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Dan ibu lagi ketika bertanya sampai keempat kalinya, lalu Rasulullah menjawab, lalu di sini ada metode tanya jawab antara sahabat dan Rasulullah tentang persoalan siapa yang paling pantas untuk diperlakukan baik. Maka Rasulullah menjawab 3 kali, dan belakangan itu adalah ibu, baru bapak. Nah, tentunya kita juga dalam hal mendidik bisa mencontoh Rasulullah dengan metode tanya jawab kepada siswa agar mudah dimengerti apa yang kita mau sampaikan, ataupun peserta didik yang belum paham bisa menanyakan hal pada gurunya. Jadi ada interaksi antara siswa dan guru dalam hal metode jawab ini. Nah, apa yang kita petik dari sini pelajarannya, ibrahnya, metode tanya jawab ini ternyata efektif dalam pelajaran. Rasulullah sudah mencontohkannya berabad-abad yang lalu, dan masih sekarang ada yang dipertahankan dalam pendidikan modern ini. Terus pendidikan Muslim di Indonesia itu tidak perlu diragukan lagi. Masya Allah, dan pendidikan Islam akan menjadi alat penolongnya. Dan karena itu demikian, kefiawan dulu, kecerdasan dulu juga sangat diperlukan dalam hal pembelajaran dan menggunakan metode tanya jawab atau tadi
At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan uswah contoh dalam metode pendidikan ini dengan contoh perumpamaan. Nah, apa sih fungsinya metode perumpamaan ini? Itu untuk lebih memudahkan persoalan-persoalan yang sulit kita cerna secara logika, dan kita perumpamaan dalam hal yang mudah kita cerna. Seperti di sini, Rasulullah itu mengambil objek buah-buahan dalam materi misalkan seperti perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah yang rasanya yang baunya harum dan rasanya enak. Nah, itu kan lebih mudah kita pahami. Ya, ketika kita membaca Al-Quran, kita seperti buah utrujah yang baunya harum, menyentak dan rasanya enak. Ada rasional di sini, rasional dalam hal memahami sebuah konteks. Dan sangat dibandingkan dengan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, itu seperti buah taman yang aromanya tidak ada dan rasanya pahit. Di sini ada perbandingan ketika seorang mukmin itu membaca Al-Quran, maka ia harum baunya dan enak rasanya. Sedangkan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu tidak harum tapi rasanya manis. Itu bisa dilogikakan dan kita bisa mempelajari. Dan kita dalam pelajaran di sini Rasulullah menjelaskan perbandingan kualitas manusia dengan buah-buahan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dalam hidup manusia. Itu sekaligus merupakan alternatif bagi kita untuk menambahkan diri kita dan mendidik umat Rasulullah menggunakan pendekatan rasional dan fungsional. Dan iman yang benar itu perlu dibuktikan dengan amal saleh, dan amal yang baik perlu dilandasi oleh iman yang benar, seperti perumpamaan tadi. Dan selanjutnya yaitu ada hadis tentang metode ceramah. Di sini bunyinya, artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, karena sesungguhnya melihat kalian akan menjadi penghuni neraka." Mereka berkata, "Mengapa demikian?" Mengapa demikian? Ayat itu ada yang menjadi penghuni neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan pasangan. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya menjelang akal seorang laki-laki yang teguh daripada salah seorang di antara kalian." Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Apa pelajaran yang kita petik dari metode ceramah ini yang dikemukakan dalam hadis tadi? Di sini adalah untuk pelajaran ini untuk mengantisipasi kefasikan dan kejenuhan peserta didik karena metode ceramah perlu itu dikomunikasikan dengan metode-metode yang lainnya. Dalam hal mendidik tarbiyah bisa kita metode ceramah ini dikomunikasikan dengan metode ceramah dan sebagainya. Dan apabila kita mengambil pelajaran dari atas, maka terlihat Rasulullah melengkapi ceramah metode dengan dialog, pertanyaan jawab seperti contohnya. Misalkan kata Rasulullah, "Wahai bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar, karena penghuni neraka itu tidak akan minta." Lantas mereka bertanya, dalam ceramah sisi metode tanya
biar tidak jenuh ketika kita meneliti itu. Kita harus selalu jawab, kenapa? Bagaimana kita itu banyak diharapkan kata Rasulullah banyak melarang dan mengingkari kebaikan pasangan Rasulullah. Itu ada jawaban. Dalam cara itu tidak ada kita cara sedangkan kita mengamalkan audiens dalam hal itu ada belajar kelas dan kita juga perlu melihat atau perlu mengkomunikasikan antara berbicara dan tanya jawab. Habis itu tentang metode ceramah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kadayanti akan menjelaskan mengenai metode pendidikan Islam. Nah, yang selanjutnya itu metode targhib dan tarhib. Pada metode targhib ini, janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan dan kenikmatan. Namun, penundaan itu bersifat pasti, baik murni dan dilakukan melalui amal soleh atau pencegahan diri dari kelezatan yang membahayakan atau pekerjaan buruk. Nah, di sini Rasulullah SAW menggunakan targhib dalam mendidik sahabat. Di antaranya dapat dilihat dalam hadis yang saya akan bacakan ini. An Abdullah bin Mas'udin yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alam harfu walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran mendapat pahala satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, untuk menambahkan semangat dan minat yang tinggi dalam mengerjakan ibadah, Rasulullah SAW menggunakan metode targhib. Dengan metode ini, beliau menggugah dan menimbulkan rasa senang pada diri peserta didik, sahabat, untuk melakukan sesuatu. Beliau menyampaikan informasi untuk menyenangkan hati berupa janji pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang mengerjakan suatu kegiatan. Sementara itu, tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan atau perbuatan yang telah dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga karena menyepelekan pelaksanaan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Tarhib pun dapat diartikan sebagai ancaman dari Allah untuk menakut-nakuti hamba-hambanya melalui penonjolan kemaslahatan atau penonjolan salah satu sifat keagungan dan kekuatan ilahiyah agar mereka teringat untuk tidak melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Nah, yang selanjutnya yaitu metode pengulangan dan latihan. Di sini Rasulullah SAW tidak mengajarkan kaifiyah sholat yang benar, tata cara sholat yang benar, tetapi menyuruhnya terlebih dahulu secara berulang-ulang. Dalam kasus, Nabi melihat seorang laki-laki mendirikan sholat dalam masjid. Setelah sholat, laki-laki itu datang dan kepada Nabi mengucapkan salam dan beliau menjawabnya. Nabi menyuruhnya mengulang sholatnya karena belum benar. Laki-laki itu mengulang dengan cara seperti pertama. Nabi menyuruhnya mengulang sholat dengan cara mengulangnya sampai 3 kali. Namun laki-laki itu tidak sanggup untuk mengerjakannya. Nabi mengajarkan kaifiyah sholat yang benar. Nah, dengan digunakannya metode pengulangan ini, sahabat menjadi terkesan, bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam memperhatikan apa yang akan diajarkan oleh beliau. Nah, hal ini diperhatikan agar materi yang diajarkan memberikan kesan yang kuat dalam memori orang yang diajar.
Nah, menurut Ali Al-Jumbulati, psikologi modern memandang bahwa pengulangan merupakan salah satu metode belajar yang baik karena dapat memperbaiki pengetahuan pada tahap pemula yang bersifat global, seperti yang telah diuraikan dalam teori Gestalt. Nah, yang selanjutnya yaitu metode Mau'izah. Metode Mau'izah adalah mengingatkan seseorang terhadap sesuatu yang dapat meluluhkan hatinya, dan sesuatu itu dapat berupa pahala atau siksa sehingga ia menjadi ingat. Nah, beberapa nilai tarbiyah yang dapat kita terapkan dalam mendidik anak sehubung dengan hadis ini. Nazib Khalid Al-Amir menjelaskan tentang tarbawiyah berikut ini. Rasulullah SAW senantiasa menyempatkan untuk makan bersama anak-anak. Waktu yang beliau pilih pun sangat tepat. Nah, sebagai seorang pendidik, beliau memanggil anak dengan panggilan yang menyenangkan seperti "Hai nak". Nah, beliau tidak hanya meluruskan kesalahan Umar bin Abu Salamah dalam hal berpindah-pindah tangan. Nah, yang selanjutnya itu susunan nasihat yang tepat pun harus diperhatikan. Nah, adapun Abu Nahlawi mengemukakan bahwa dari sudut psikologi dan pendidikan, pemberian nasihat itu menimbulkan beberapa hal, yaitu membangkitkan rasa ketuhanan yang telah dikembangkan dalam jiwa setiap peserta didik melalui dialog, pengalaman ibadah atau praktik. Membangkitkan keteguhan untuk senantiasa berpegang pada pemikiran ketuhanan yang sehat, membangkitkan keteguhan untuk berpegang pada jamaah yang beriman. Itu penyucian dan pembersihan diri yang merupakan salah satu tujuan utama dalam pendidikan Islam. Nah, memberikan mu'aizah atau nasihat merupakan pekerjaan penting dan seringkali efektif dalam pendidikan Islam. Akan tetapi, banyak orang yang tidak menggunakannya, bahkan juga orang tua. Seyogianya pendidikan banyak menggunakan ibroh atau nasihat yang menyentuh, menyejukkan hati dan menggugah emosi peserta didik seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sekian pembahasan mengenai metode pendidikan Islam. Saya Ika Dayanti. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 8 metode yang digunakan dalam pendidikan Islam yang sesuai hadis. Yang pertama, metode keteladanan atau demonstrasi. Yang kedua, metode pembiasaan dan hukuman. Yang ketiga, metode dialog atau hiwar atau tanya jawab. Yang keempat, metode perumpamaan. Yang kelima, metode ceramah. Yang keenam, metode targhib dan tarhib. Yang ketujuh, metode pengulangan dan latihan. Yang kedelapan, metode mau'izah. Dari kedelapan metode tersebut dapat dikombinasikan antara satu dengan yang lain. Disesuaikan dengan peserta didik atau pendidiknya. Disesuaikan menurut situasi, kondisi, dan kebutuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita di penghujung pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.